Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memulainya pelajaran pada kali ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Fatma, Rian, Andi, Dian, Raka, Rafa. Oke, karena semuanya hadir, kita akan membahas materi tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Apakah kalian ada yang tahu jenis manusia purba di Indonesia itu ada berapa? Jika tahu, bisa disebutkan. Untuk jenis manusia purba di Indonesia itu ada 8 jenis. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus mojocertensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Pithecanthropus solensis, yang kelima Homo wajakensis, yang keenam Homo florensis, yang ketujuh Homo solensis, dan yang terakhir Homo sapiens. Untuk Meganthropus paleojavanicus itu artinya itu manusia besar tertua di Jawa atau dari Jawa. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena itu diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan javanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya menggunakan bahasa Jawa, tetapi karena ditemukannya di Sangiran atau di Jawa Tengah, yang menemukan yaitu Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Untuk Meganthropus paleojavanicus itu manusia besar tertua dari Jawa, memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu keningnya menjorok ke depan, tonjolan kepala tajam ke belakang, tulang pipih tebal, rahang tegap dan geraham besar. Tidak memiliki tulang dagu, dan yang terakhir itu memiliki panjang atau tinggi sekitar 2,5 meter. Untuk Pithecanthropus mojocertensis itu artinya manusia kera dari Mojokerto. Kata ini diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan anthropus yang artinya manusia. Jadi karena ditemukannya di Mojokerto yang berada di wilayah Jawa Timur, ini dinamakan mojocertensis. Nah, kalau untuk tingginya nggak setinggi Meganthropus yang katanya bisa di atas 2 meter. Tapi kalau untuk Pithecanthropus mojocertensis ini kisaran 165, agak pendek, atau 180 cm. Dan fosilnya manusia purba ini juga ditemukan oleh von Kongswald yang pada tahun
1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya. Untuk selanjutnya itu Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera berbadan tegak. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kalau yang ini ditemukannya oleh Eugen Dubois pada tahun 1891 di Lembah Begawan, Solo, Jawa Tengah. Untuk Pithecanthropus solensis, terakhir untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada yang namanya Pithecanthropus solensis ya. Yang ini ditemukan oleh von Koningswald. Dan juga ini ditemukan bareng dengan kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Kata solensis artinya yaitu Solo. Jadi kalau diartikan Pithecanthropus solensis adalah manusia kera berbadan tegak yang berasal dari Solo atau dari Jawa Tengah. Untuk Pithecanthropus manusia kera, Pithecanthropus mojokertensis manusia kera dari Mojokerto memiliki ciri-ciri keningnya tebal dan menonjol. Untuk selanjutnya tidak memiliki tulang dagu dan alat pengunyahnya kuat atau rahangnya. Pithecanthropus erectus manusia kera berbadan tegak memiliki ciri-ciri tidak memiliki dagu, hidung lebar dan leher tegak, rahang menonjol ke depan. Untuk Pithecanthropus solensis manusia kera dari Solo itu tengkorak lonjong, tengkorak kepalanya itu lonjong, tebal dan padat, rongga mata sangat panjang. Untuk yang selanjutnya itu Homo wajakensis. Homo wajakensis ini artinya manusia dari Wajak, karena fosilnya ini ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur. Yang menemukan itu Van Richthofen pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Katanya. Untuk Homo floresiensis ini artinya manusia dari Flores, karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan Mike Warwood pada tahun 2003. Jadi masih agak hangat lah ya dibandingkan yang lainnya, karena ini kan tahun 2003 itu sudah agak muda ketimbang yang Homo Pithecanthropus tadi itu kan di antara tahun 1889. Nah, untuk penemuannya ini sempat jadi obrolan juga bagi para ahli, karena dibilang bisa jadi Homo floresiensis, inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tetapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit, karena tingginya sekitar 1 meter atau manusia kerdil lah ya, bisa dikatakan bisa begitulah. Untuk yang selanjutnya itu Homo soloensis. Homo soloensis ini artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Van Koningswald, Terhar, dan Openoord pada tahun 1931 sampai dengan 1933 di Sangiran, Jawa Tengah.
Walaupun namanya sama-sama dengan Solensis, seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, tapi jangan sampai tertukar ya, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda atau berbeda jauh. Untuk Homo sapiens, nah Homo sapiens ini kan Homo yang terakhir ya, atau manusia jenis terakhir. Manusia sapiens, Homo sapiens ini artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya adalah nama sapiensnya, sedangkan Homo solensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Jadi ketiganya termasuk Homo sapiens juga. Hanya saja masing-masing memiliki ciri-ciri khas sendiri atau memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk ciri-cirinya, Homo manusia purba, Homo wajakensis, manusia dari wajak. Volume otaknya sekitar 1630 cm atau apa ini? Untuk tingginya sekitar 170 cm, terbilang cukup tinggi lah ya untuk Indonesia. Untuk wajahnya datar dan lebar, memiliki wajah yang besar, memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Itu untuk ciri-ciri dari Homo wajakensis. Kalau untuk Homo floresiensis yang manusia dari Flores itu tadi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk tengkoraknya itu kecil, tinggi rata-ratanya sekitar 1,5 meter atau 105 cm pendek. Nah, untuk dahinya sempit dan tidak menonjol, rahangnya, tetapi kebalikannya untuk rahangnya menonjol. Untuk Homo solensis, manusia dari Solo ini memiliki volume otak yang lebih kecil ketimbang Homo wajakensis, karena volume otaknya ini kisaran 1000 sampai 1300. Kalau untuk Homo wajakensis itu kan tadi sekitar 1630-an. Kalau untuk solensis ini cuma 1000 sampai 1300. Untuk tingginya mencapai 210 meter. Nah, untuk tingginya ini berlawanan dengan yang wajakensis tadi ya. Kalau wajakensis itu kan tadi cuma 170 cm. Kalau ini 210 cm atau 2 meter lebih. Untuk Homo sapiens ini yang sangat berbeda dari yang lain, karena Homo sapiens ini manusia cerdas, volume otaknya kisaran 1300 sampai 1450, tingginya mencapai 210 sama dengan Homo solensis itu tadi ya. Untuk beratnya mencapai 150 kg. 150 kg berarti itu termasuk besar tuh. Oke. Itu semua fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Perlu juga diingat, bukan berarti manusia purba cuma ada di Indonesia, tetapi bisa juga ada yang dari luar negeri. Jadi cuma ini yang aku bahas. Intinya itu kalau tips dari aku itu supaya gampang hafalnya, kamu bagi aja jadi beberapa kategori, kayak yang saya jabarin tadi, Pithecanthropus kategori sendiri dan seterusnya. Untuk nama belakangnya kamu tinggal inget-inget aja, karena dari nama Latin kamu bisa langsung tahu itu manusia jenis
itu manusia purba jenis apa dan asalnya dari mana. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau ada yang malu bertanya bisa dibuka di halaman 170 tentang asal-usul nenek moyang Indonesia itu tadi ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.